Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaka adalah seorang supir ambulan berpengalaman. Sudah lebih dari 15 tahun ia mengabdikan dirinya untuk membawa pasien dalam keadaan darurat menuju rumah sakit. Malam itu, seperti malam-malam lain, ia sedang dalam perjalanan pulang setengah mengantar pasien terakhir. Jalanan sepi dan gelap, hanya disinarin lampu jalan yang sesekali berkedap-kedip. Suara sirine ambulan yang biasa menemani setiap perjalanan kali ini dimatikan, meninggalkan hanya suara mesin dan desas angin malam yang menusuk. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan radio ambulan yang biasa menyala dengan suara bising berita malam terdiam tanpa sinyal. Pak Jaka mulai merasakan ada yang tidak beres. Rasa dingin menjalar dari punggung hingga ke ujung jari, seolah-olah ada yang memperhatikannya dari belakang. Ia mencoba mengalihkan pikiran buruknya dengan fokus ke jalan. Namun, tatapannya tanpa sadar tertuju pada kaca spion. Seketika itu juga, jantungnya berhenti berdetak. Di sana, di balik kaca, tampak sosok wanita berambut panjang dengan baju putih kumal berdiri di belakang ambulan. Wajahnya pucat dengan senyum menyeringai yang membuat bulu kuduk Pak Jaka berdiri. Pak Jaka menggosok-gosok matanya, berharap bahwa ini hanya ilusi akibat lelah bekerja seharian. Namun, ketika ia membuka matanya, kuntilanak itu semakin mendekat. Suara tawa lembut namun menyeramkan terdengar jelas di telinganya, seperti menggema dari sudut ambulan yang gelap. Pak Jaka panik. Dia memacu ambulan lebih cepat, berharap bisa menghilangkan sosok itu. Tapi semakin ia melaju, semakin jelas suara kain terseret yang terdengar dari arah belakang. Dalam kaca spion, ini terlihat pocong melompat-lompat di belakang ambulans, mengikuti laju kendaraan dengan cepat yang tidak masuk akal. Keringat dingin mengucur deras di wajah Pak Jaka. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dalam kepanikannya, ia menginjak rem dengan keras. Ambulan yang berhenti mendadak. Dan saat itulah semuanya menjadi sunyi. Pak Jaka mengumpulkan keberaniannya untuk menoleh ke belakang. Namun, ambulan itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya tandu kosong dan peralatan medis yang berantakan akibat pengereman mendadak. Dengan napas tersengal, Pak Jaka mencoba menenangkan diri. Cuma halusinasi, bisiknya pelan. Berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Ia mencoba menyalakan mesin ambulan lagi. Namun, mesin itu mendadak mati. Saat ia sedang mencoba memutar kunci untuk kedua kalinya, tiba-tiba lampu dalam ambulan padam. Dalam kegelapan itu, Pak Jaka mendengar suara tawa kuntilanak lagi. Kali ini sangat dekat, seperti berada di sebelah. Pak Jaka memberanikan diri memutar kepala dan kejap matanya bertemu. Dengan wajah pucat, kuntilanak yang tersenyum lebar, bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu. Pak Jaka berteriak sekencang-kencangnya. Namun tidak ada suara yang keluar. Di saat yang sama, pocong muncul di sebelah jendela, mengetuk-ngetuk pelan sambil menatap Pak Jaka dengan tatapan kosong. Napas Pak Jaka tercekat dan pandangannya mulai mengabul. Dalam hitungan detik, semuanya menjadi gelap. Keesokan paginya, ambulan ditemukan di pinggir jalan dengan kondisi mesin mati. Pak Jaka duduk di kursi kemudi, matanya terbuka lebar, namun tidak bernyawa. Warga yang menemukan ambulan itu terheran-heran. Tidak ada tanda-tanda kecelakaan. Hanya satu hal yang aneh. Kaca spion di ambulan itu retak, seolah ada yang menghantam kerasnya.
Sejak saat itu, jalanan sunyi itu dikenal dengan nama Jalan Teror. Banyak supir ambulan yang enggan melintasi sendiri, takut mengalami nasib yang sama seperti Pak Jaka, dihantui oleh kuntilanak dan pocong yang masih bergentayangan mencari korban berikutnya.